Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila lihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Sahibul fadail, para alim ulama yang saya taati serta saya tazimi, wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jadid Abah Kiai Haji Zainal SPDI, dan yang saya hormati serta saya muliakan juga yakni para panitia dan teman-teman yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama dan paling utama, mari kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan nikmat kepada kita semua, yakni berupa nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang selalu penuh mubarakah ini. Kedua kalinya, salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam, yakni seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, dan seorang proklamator yang tak pernah naik motor, dan seorang yang tak pernah main WA, main Facebook, Instagram, YouTube, bahkan TikTok, tetapi ia terkenal. Siapakah dia? Ia adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliaulah kita dapat hidup tenang tanpa perang, hidup rukun tanpa pertungan. Masya Allah. Baiklah, tanpa berlama-lama, berniat saya di sini akan membawakan pidato saya yang berjudul menjadikan hidup lebih bermanfaat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam dunia ini manusia memiliki dua kedudukan. Kedudukan yang pertama ialah sebagai khalifah di muka bumi dan memimpin, memperbaiki semua apa yang ada di dalamnya. Kedudukan yang kedua ialah sebagai hamba Allah yang hanya menyembah kepadanya di setiap hari dan melakukan gerakan-gerakannya. Dan seperti yang telah kita ketahui bahwa kedudukan pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam selaku sebagai bapak manusia. Allah Subhanahu wa taala berkata, sesungguhnya aku jadikan di bumi seorang khalifah dan diperintahkan bagi manusia sesudahnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila lihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya hidup yang baik, dan sesungguhnya kami akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat tadi memberi penjelasan kepada kita bahwasanya yang pertama yakni orang laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan amal saleh. Yang kedua, amal saleh memiliki nilai yang sangat agung serta akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala apabila didasari dengan iman. Yang ketiga, amal saleh yang didasari dengan iman akan menjadi hayatan thayyibah, hidup yang baik, yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hidup yang baik. Amal saleh akan mendapatkan pahala kelak di akhirat nanti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hayatan thayyibah yang dimaksud adalah hidup bahagia, sejahtera, lahir batin serta bermanfaat. Hayatan thayyibah yang kita harapkan adalah hayatan thayyibah di dunia dan di akhirat. Adapun amal saleh yang disyaratkan oleh agama yaitu salah satu usaha untuk meraih keduanya. Wahai teman-teman, dalam ayat lain hayatan thayyibah disebut dengan istilah hasanah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala berikut,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktub lana fi hadhid dunya hasanatan wa fil akhirah. Artinya, dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat. Quran surat Al-A'raf ayat 156. Di depan telah dijelaskan bahwa perbuatan baik itu akan menjadi amal yang soleh. Di depan telah dijelaskan bahwa hidup yang baik adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menjalankan amal saleh dan adanya keterlibatan atau peran aktif untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kata amal menurut bahasa adalah berusaha, adalah perbuatan, usaha, kerja dan perbuatan. Termasuk ikhtiar dan perencanaan. Termasuk pemikiran dan perencanaan. Lafaz soleh artinya bagus, kerja, bagus, baik, pantas dan sesuai. Jadi amal soleh itu adalah suatu perbuatan atau pekerjaan yang memiliki nilai kebajikan, yang memiliki nilai ibadah dan termasuk salah satu jenis amal soleh yang didasari dengan iman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para ulama telah memerinci bahwa perbuatan baik itu akan menjadi amal yang soleh dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah muwafaqatuhu lima abin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan yang dilakukan sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, an yakuna khalisan lillahi ta'ala. Perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas, tidak mengharapkan belas kasih dari orang lain, yang diharapkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Yang ketiga, an yakuna mabniyan ala asasi aqidatul islamiyah. Perbuatan yang dilakukan dengan dasar akidah Islamiyah yang benar dan tidak menyimpang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an kita sering menjumpai ayat-ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa amilus solihat. Ini menunjukkan bahwa iman dan amal soleh tidak dapat dipisahkan. Keduanya berjalan dengan bersama-sama. Iman dinyatakan dengan amal soleh dan amal soleh didasari dengan iman. Dengan kata lain bahwasanya iman akan lebih bermakna jika dimanifestasikan dengan amal soleh dan amal soleh akan mempunyai nilai jika didasari dengan iman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Akhirnya saya cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata. Dan marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita menjadi orang yang soleh dan soleha dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan kata wallahul muwaffiq ila thoriqil jadid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.